Halo kelas 11, ketemu lagi dalam pelajaran sejarah Indonesia bersama dengan Ibu Rika. Hari ini kita akan membahas pemerintahan Inggris dan Belanda. Tapi yang pertama kita bahas itu adalah pemerintahan Inggris. Nah, masa pemerintahan Inggris di sini adalah masa pemerintahan Raffles. Lord Minto selaku gubernur East Indian Company yang berkedudukan di India mengangkat Thomas Stamford Raffles untuk menjadi penguasa di wilayah pemerintahannya. Raffles menerapkan kebijakan berdasarkan pada asas-asas kebebasan atau asas-asas liberal. Tujuannya adalah menciptakan sistem ekonomi Jawa yang lepas dari tekanan dan paksaan. Dalam menjalankan pemerintahan, Raffles dibantu Dewan Penasehat yaitu Gillespie, Cranson, dan Montague. Dalam menjalankan pemerintahannya, Raffles mengambil beberapa kebijakannya, yaitu Pulau Jawa dia bagi menjadi 16 kerasidenan, termasuk Yogyakarta dan Surakarta. Kemudian masing-masing kerasidenan mempunyai badan pengadilan. Kemudian yang ketiga, melarang perdagangan budak. Yang keempat, mengurangi kekuasaan bupati. Yang kelima, mendirikan Pakualaman di Yogyakarta dengan Pakualam sebagai rajanya. Jadi ini kebijakan pemerintahan Raffles. Dalam bidang perekonomian, Raffles memiliki kebijakan memberlakukan pajak tanah, kemudian melarang perbudakan, menganjurkan perdagangan bebas, menghapus kerja paksa kecuali di Pariangan, kalau Pariangan ini maksudnya Bandung dan Jawa Tengah, menjual tanah kepada swasta, menghapus segala bentuk penyerahan barang. Raffles juga mengambil beberapa kebijakan dalam ilmu pengetahuan. Yang pertama, mengundang ahli pengetahuan dari luar negeri untuk mengadakan berbagai penelitian ilmiah di Indonesia. Yang kedua, mungkin kamu pernah mendengar yang namanya bunga bangkai raksasa. Yang ini banyak ditemukan di hutan tropis Sumatera, khususnya daerah Bengkulu, yang bernama Rafflesia arnoldi. Tahukah kamu kenapa diberi nama Rafflesia arnoldi? Karena Raffles bersama dengan Arnoldi berhasil menemukan bunga bangkai sebagai bunga raksasa dan terbesar di dunia. Ini yang mendasari mengapa diberi nama Rafflesia arnoldi. Kemudian Raffles juga menulis buku History of Java. Ini berisi tentang bagaimana ketika Inggris berada di Jawa. Yang keempat, merintis pembangunan kebun raya Bogor yang terkenal sampai sekarang sebagai kebun biologi yang mengoleksi berbagai jenis tanaman di Indonesia, bahkan dari berbagai penjuru dunia. Dalam menjalankan pemerintahannya, Raffles itu memberlakukan yang namanya kebijakan sistem pajak tanah. Pokok-pokok kebijakan sistem pajak tanah pada masa Raffles itu diantaranya adalah segala bentuk penyerahan wajib dan kerja paksa itu katanya dihapuskan. Kemudian rakyat diberi kebebasan untuk menentukan jenis tanaman yang akan ditanamnya. Nah, peranan para bupati sebagai pemungut pajak selama ini yang diberlakukan Belanda itu dihapuskan, dan sebagai gantinya mereka dijadikan sebagai aparat negara yang bertanggung jawab kepada pemerintah. Dan pemerintah Inggris itu adalah pemilik tanah. Setiap petani yang menggarap tanah dianggap sebagai penyewa tanah dan diwajibkan untuk membayar pajak kepada pemerintah Inggris. Tetapi kebijakan pajak tanah ini gagal. Kenapa gagal? Karena tidak adanya dukungan bupati yang telah dihapuskan hak-haknya sebagai pemungut pajak. Mereka tetap memungut pajak. Ya, kemudian rakyat pedesaan itu belum mengenal yang namanya sistem ekonomi uang. Jadi mereka tidak tahu mau menyerahkan apa sebagai pajaknya. Kesulitan untuk menentukan luas tanah dan tingkat kesuburannya, dan juga kesulitan untuk menentukan besarnya pajak bagi setiap penyewa tanah. Ini mendasari pajak tanah ini gagal. Pemerintahan Raffles itu tidak berlangsung lama. Kenapa tidak berlangsung lama? Karena pemerintahan Napoleon di Perancis pada tahun 1814 jatuh. Akibat berakhirnya kekuasaan Louis Napoleon tahun 1814, maka diadakanlah konferensi London.
Isi dari konferensi London antara lain: 1. Belanda memperoleh kembali daerah jajahannya yang dahulu direbut Inggris, termasuklah Indonesia. Penyerahan Indonesia oleh Inggris kepada Belanda berlangsung tahun 1816. John Vendal diberi tugas oleh pemerintah Inggris untuk menyerahkan kembali Indonesia kepada Belanda. Belanda menerima penyerahan Inggris melalui komisi jenderal yang terdiri dari 3 orang, yaitu Elaut, Van der Capellen, dan Bykes. Sejak saat itu terjadi perubahan kekuasaan di Indonesia dari tangan Inggris ke tangan Belanda. Belanda menunjuk Van der Capellen sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Dengan berakhirnya masa pemerintahan Inggris ini, maka Indonesia kembali dijajah oleh Belanda. Sekian dulu penjelasan dari Ibu. Pada video selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang masa pemerintahan Belanda di Indonesia. Terima kasih, tetap semangat meskipun kamu masih belajar dari rumah. Tuhan memberkati.